Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu dengan saya Mukhyar Bukhari, akademisi di channel YouTube saya Membaca Makna. Kali ini kita ingin mendiskusikan atau mengetengahkan sebuah tema new normal, corona merubah wajah perguruan tinggi. Sebagaimana yang kita baca di banyak media massa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menjadi acuan seluruh negara yang terdampak pandemi COVID-19 telah merilis kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu negara sebelum melonggarkan pembatasan. Dalam istilah di Indonesia disebut dengan PSBB, untuk memasuki era yang seperti kita dengar di media massa yang didengung-dengungkan oleh masyarakat dunia, apa yang disebut dengan era baru atau era new normal, era kenormalan baru. Kalau kita membaca rilis dari WHO tersebut, ada 6 kriteria untuk dapat memasuki era new normal tersebut. Yang pertama adalah negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Kriteria yang ketiga adalah risiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Kriteria yang keempat, penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Sedangkan kriteria yang kelima adalah risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan. Dan kriteria yang terakhir adalah masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru. Para sahabat membaca makna yang saya muliakan, terlepas dari apakah itu negara akan melaksanakan new normal ataukah PSBB atau apapun nama dan sebutannya, deregulasi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah, yang pasti virus corona adalah virus, adalah wabah, adalah pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhirnya. Yang jelas pasti era kenormalan baru adalah keniscayaan. Setidaknya apapun itu namanya, dimanapun kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan, yang pasti memakai masker, cuci tangan, mengatur jarak atau menghindari diri dari kerumunan, mesti menjadi pembiasaan sebagai sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Memakai masker, cuci tangan, atau mengatur jarak, atau menghindari kerumunan sudah menjadi sebuah keharusan, pembiasaan, membudaya bagi diri kita. Sebagaimana biasanya kita keluar rumah membawa dompet, membawa SIM, atau membawa handphone. Para sahabat membaca makna yang saya hormati, karena itu dunia pendidikan, khususnya kampus, tidak mungkin selamanya melakukan proses akademis dari rumah. Tidak mungkin selamanya hanya mengendalikan proses melalui sistem daring. Perguruan tinggi, suka atau tidak suka, menerima ataupun menolak, yang pasti corona membawa kekuatan yang mampu merubah wajah baru perguruan tinggi. Dalam tanda kutip, kampus mesti berdamai dengan COVID-19. Karena itu, kampus harus berinisiatif secara mandiri, berubah menuju kampus new normal. Maka untuk membawa kampus ke era kenormalan baru tersebut harus dimulai membuat new normal pada 3 pilar
yang menggerakkan kehidupan akademis, yang menjadikan sebuah institusi atau sebuah lembaga disebut sebagai kampus. Ketiga pilar itu adalah tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saudara-saudara, untuk episode yang pertama ini kita ingin membahas tridharma yang pertama, yaitu pelaksanaan pengajaran menyambut era new normal atau kenormalan baru. Dalam konteks pembelajaran atau dalam konteks pengajaran proses perkuliahan untuk menuju era kenormalan baru, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengikuti, menyimak beberapa konsep berikut ini. Yang pertama, jika kampus ingin menuju new normal atau kenormalan baru, konsep pertama yang mesti dipahami oleh kampus adalah merubah mindset, merubah cara berpikir, merubah paradigma dari memandang pelaksanaan akademis dalam kenormalan lama menjadi pada kenormalan baru. Sesuatu yang dulunya tidak normal jika dilakukan harus dipandang normal untuk dilakukan pada saat sekarang ini. Misalnya, dulu normalnya perkuliahan itu dilakukan dengan tatap muka, 14 kali tatap muka ditambah dengan 1 kali UTS dan UAS, sehingga berjumlah tatap muka antara dosen dengan mahasiswanya bertemu di dalam ruang kelas sebanyak 14 kali sampai 16 kali tatap muka. Itulah kenormalan dulu. Nah, pada saat sekarang ini kenormalan seperti itu mesti kita anggap itu tidak normal. Karena kita menuju kenormalan baru. Kalau dulu internet merupakan makanan pendamping, sekarang berubah menjadi menu utama. Tetapi jangan dimaknai kampus dengan wajah new normal sebatas melatih dosen agar menguasai IT, agar paham menggunakan teknologi, agar terbiasa menggunakan internet, agar mampu melaksanakan pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Tidak semata-mata itu saja. Karena yang paling penting yang perlu dipahami untuk memasuki era new normal di kampus adalah meninggalkan paradigma lama, masuk pada paradigma baru, merubah mindset, merubah cara berpikir, merubah cara pandang. Mulai dari pimpinan tertinggi di kampus sampai kepada security, cleaning service, dan petugas parkir. Kampus kalau ingin menuju new normal tidak boleh membatasi ide-ide kreatif daripada dosen. Kampus tidak boleh menolak inovasi-inovasi baru dari dosen. Kampus tidak boleh terjebak pada kekakuan format. Kampus tidak boleh menghukum dosennya, memaksa dosennya harus memakai format ini, tidak boleh memakai format itu. Tetapi kampus membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi siapapun warga akademis yang ingin melakukan perubahan-perubahan, yang ingin melakukan kreativitas-kreativitas, yang ingin melakukan inovasi-inovasi. Nah, dalam konteks inilah perubahan pola pikir itu sangat dibutuhkan di dalam kampus. Perlu ditumbuh suburkan kreativitas-kreativitas baru. Diskusi-diskusi virtual harus tumbuh subur. Perdebatan akademis, saling berbagi ide dan menguatkan harus tumbuh seperti pohon besar yang rimbun, yang rindang, yang berbuah lebat untuk menyuburkan kehidupan kampus. Kampus tidak bisa lagi dikelola oleh 1-2 orang pejabat struktural kampus. Tetapi kampus mesti melibatkan semua dosen untuk terlibat aktif memberikan inovasi-inovasi baru. Kampus tidak boleh lagi terjebak, terkungkung di dalam format-format lama, di dalam aturan-aturan kaku. Tetapi kampus mesti memberi ruang-ruang terbuka bagi dosen untuk berinovasi. Nah, sekali lagi, syarat untuk memasuki era new normal atau kenormalan baru itu
segenap warga kampus harus merubah. Pertama adalah pola pikirnya, mindsetnya, cara pandangnya terhadap suasana akademis di kampus. Saudara-saudara, jika kampus masih tetap menutup diri, jika kampus hanya dikelola oleh orang per orang, oleh pejabat-pejabat struktural saja, tanpa mengikutkan keterlibatan dosen secara kreatif dan inovatif, maka kampus yang menutup diri seperti ini, sesungguhnya kampus sedang ingin memutilasi dirinya sendiri. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kampus harus merubah wajah baru penampilan fisiknya. Kalau dulu orang bisa saja bebas masuk ke kampus, tidak ada aturan-aturan yang mesti dilakukan bagi siapa saja yang ingin masuk ke kampus, terutama sekali warga kampus, dosen, mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memasuki new normal atau kenormalan baru ini, mulai dari gerbang utama itu kampus sudah menyediakan fasilitas cuci tangan. Dan bagi siapapun yang tidak menggunakan masker dilarang untuk masuk. Mulai dari gerbang kampus sudah ada petugas yang mengatur jarak sesuai dengan aturan social distancing. Begitu masuk ke dalam areal kampus sudah tersedia bangku-bangku dengan jarak social distancing. Begitu juga di ruang sekretariat kampus atau di kantor kampus. Di masing-masing depan ruangan itu, mulai dari ruangan kantor sampai ke ruangan sekretariat, sampai ke ruangan kelas, sudah tersedia fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir. Begitu juga mulai dari masuk ke kampus sampai berurusan di sekretariat, sampai masuk ke dalam kelas, itu sudah diatur dengan jarak aturan social distancing. Ruangan administrasi, ruangan sekretariat harus dimodifikasi. Ruangan sekretariat itu masing-masing petugas, masing-masing karyawan sudah harus dibatasi. Dibatasi oleh plastik transparan. Jadi antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya dibatasi, diberi jarak dan dibatasi dengan plastik transparan. Kemudian di depan ruangan karyawan ini mesti juga dibatasi dengan plastik transparan. Karyawan memakai masker, memakai sarung tangan, melayani mahasiswa. Mahasiswa yang tidak memakai masker, mahasiswa tidak mau cuci tangan sebelum masuk ke ruangan, tidak boleh dilayani oleh petugas di sekretariat. Jadi artinya terjadi perubahan baru di ruangan sekretariat. Itu wajah penampilan kampus. Kemudian yang ketiga, kampus mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, mesti meningkatkan daya kekuatan internetnya. Kampus tidak bisa lagi mengandalkan internet digunakan hanya untuk kepentingan kampus, hanya untuk kepentingan administrasi kampus. Tetapi internet di kampus adalah dipergunakan untuk menghidupkan kehidupan akademis kampus. Mulai dari karyawan sampai dosen dan mahasiswa, bahkan sampai ke security memanfaatkan fasilitas internet kampus. Dan fasilitas internet ini harus juga kampus menambah hotspot dengan diatur sedemikian rupa dengan jarak social distancing di berbagai tempat, di berbagai ruang, di berbagai sudut kampus. Disediakan tempat duduk dengan aturan social distancing, disediakan hotspot dengan jarak-jarak aturan social distancing, sehingga tidak ada hambatan bagi para warga kampus, baik dosen, karyawan, apalagi mahasiswa, untuk mengakses jaringan internet di kampus. Itu yang ketiga. Yang keempat, kampus harus merubah wajah kelasnya. Kalau yang selama ini secara umum
tempat belajar di kampus terdiri dari ruangan-ruangan kelas dengan susunan bangku atau susunan kursi yang saling berdekatan. Maka hari ini kampus harus dirubah dengan jarak pemberlakuan social distancing. Maksud saya adalah ruangan kelas yang ada di kampus mesti dirubah susunannya, susunan bangkunya sesuai dengan pemberlakuan jarak social distancing. Mahasiswa tidak sebebas dulu lagi untuk bergerak, saling berdekatan sesama temannya, atau saling berdekatan dengan dosennya. Karena itu, di dalam kelas itu mesti dilakukan sekatan-sekatan atau pembatasan-pembatasan yang dibatasi dengan plastik transparan, baik mahasiswa, tempat duduk mahasiswa sesama mahasiswa, ataupun tempat duduk dosen kita ingin menjelaskan materi kuliah juga dibatasi dengan plastik transparan, sehingga antara dosen dengan mahasiswa itu ditutupi dengan plastik transparan sehingga tidak terjadi kedekatan seperti biasanya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, dengan demikian akan terjadi perubahan mahasiswa yang berada di dalam kelas. Kalau biasanya setiap kali belajar, kelas itu bisa diisi 30 bahkan sampai 40 orang mahasiswa ketika menerima materi kuliah. Nah, pada kelas yang menuju new normal atau kenormalan baru, kelas itu hanya diisi maksimal 5 sampai 10 orang. Nah, jadi kalau misalnya kelas itu biasanya berjumlah 30 orang masuk belajar, nah pada era menuju new normal ini, kelas itu hanya diisi 10 orang saja. Ketika kelas diisi 10 orang, maka jarak antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya akan berjarak sesuai dengan ukuran social distancing. Nah, akibat mahasiswa yang dilakukan pembatasan jumlahnya untuk masuk ke ruangan kelas, maka muncullah aspek yang kelima dari model ini. Berarti aspek yang kelima adalah membatasi mahasiswa yang ikut belajar di dalam kelas secara serentak. Kalau tadi kita asumsikan, kita contohkan 30 orang mahasiswa sekali masuk di dalam kelas, ini kita rubah. Mahasiswa kita bagi menjadi 3 shift atau 3 rombongan. Rombongan 1 sampai dengan 20 itu masuk ke kampus hari Senin dan hari Selasa. Rombongan 1 sampai 20. Kemudian rombongan 21 sampai dengan 22 itu masuk hari Rabu dan Kamis. Nah, sedangkan yang terakhir rombongan 21 sampai dengan 30 itu masuk dari Jumat dan Sabtu. Nah, lalu ketika mereka hanya masuk 2 hari saja dalam 1 minggu datang ke kampus, hari selebihnya apa? Nah, disinilah perbedaannya dengan kelas yang dulu sebelum kita memasuki era new normal. Pada saat ini, mahasiswa ketika datang ke kampus, dia mempresentasikan tugasnya atau menyerahkan tugasnya kepada dosen, dan dosen menjelaskan materi kuliah sekaligus memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan oleh mahasiswa selama menunggu datangnya hari dia masuk lagi ke dalam kelas. Nah, bayangkan kalau sebuah kampus itu jumlah mahasiswanya di atas 1.000 orang, sekali masuk 1.000 orang, bayangkan betapa tidak terhindarinya mahasiswa akan melakukan kerumunan-kerumunan yang sangat membahayakan pada era COVID-19 ini. Nah, tetapi kalau sepertiganya yang masuk
itu kerumunan-kerumunan itu masih bisa dihindari. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, karena proses perkuliahan tidak seperti biasanya, tetapi berada dalam kenormalan baru, tentu penyajian materi kuliah yang diberikan oleh dosen harus juga berbasis new normal. Karena itu, pertama yang mesti dilakukan kampus adalah mengajak seluruh dosen sebelum perkuliahan dimulai, sebelum hari kuliah dimulai, mengajak seluruh dosen untuk menganalisis secara mendalam mata kuliah yang ada pada program studi yang bersangkutan. Dari analisis-analisis inilah mata kuliah itu bisa dirampingkan atau digabungkan. Dan dosennya bisa dilakukan dengan sistem team teaching. Jadi dosennya bisa masuk secara bergantian sesuai dengan tim, kemudian mata kuliahnya digabungkan atau mata kuliahnya dirampingkan, tapi lebih bijaksana mata kuliah itu digabungkan. Mata kuliah yang serumpun itu bisa digabungkan. Nah, ketika mata kuliah itu digabungkan, maka dosen masih bisa mengajar juga dalam jumlah SKS-nya yang normal di kampus. Nah, setelah mata kuliah digabungkan, atau juga bisa pilihan mata kuliah itu dirampingkan, kemudian masing-masing mata kuliah ini dilakukan lagi analisis yang mendalam oleh dosen yang bersangkutan. Apakah itu secara tim dosen ini tadi, atau secara individual dosen ini tadi, dia menganalisis materi kuliah yang selama ini mesti diberikan 14 kali tatap muka, mesti dirampingkan sesuai dengan durasi masuknya mahasiswa ke kampus hanya 2 hari dalam 1 minggu. Nah, ketika jumlah mata kuliah sudah dilakukan pembahasan, kemudian materi kuliah juga sudah dilakukan pembahasan, maka materi kuliah ini mesti diformat secara kreatif oleh dosen untuk memberikan kepada mahasiswa. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa tidak bisa lagi seperti tugas biasanya. Kalau biasanya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa itu hanya tugas mandiri, kemudian tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti pada hari kuliah dipresentasikan oleh mahasiswa secara kelompok di hadapan dosen dan teman-temannya. Sekarang tidak bisa lagi begitu. Tetapi model tugas yang diberikan kepada mahasiswa itu intensitasnya lebih tinggi. Kenapa? Untuk menggantikan harinya yang tidak cukup seperti biasanya datang ke kampus. Karena itu tugasnya tidak bisa seperti tugas yang biasanya. Tugas ini mesti berbentuk proyek. Nah, bagaimana bentuk tugasnya? Bagaimana strategi kita dalam buat tugas? Ini akan kita bahas pada video yang lain yang jauh lebih leluasa waktunya untuk kita explore di dalam video tersebut. Nah, jadi pembagian tugas kepada mahasiswa itu berubah. Kemudian cara dosen menyampaikan materi juga berubah dengan format baru, dengan materi yang berbasis pada pembelajaran menggunakan media daring, atau pembelajaran itu lebih banyak memberikan modul-modul kepada mahasiswa. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, berkaitan dengan banyaknya proses perkuliahan menggunakan jaringan internet, otomatis kebutuhan atau pengeluaran dosen dan mahasiswa itu bertambah. Tambahannya dari mana? Tambahannya adalah kebutuhan untuk membeli paket internet. Nah, karena itu mungkin bagi perguruan tinggi swasta, agar mahasiswa termotivasi untuk membayar SPP atau membayar kewajibannya ke kampus,
secara tepat waktu, atau bahkan yang paling bagus sebelum datang waktu pembayarannya mereka sudah bayar, ini mahasiswa bisa diberikan reward. Bagi mahasiswa yang membayar SPP tepat waktu atau sebelum sampai waktunya, diberikan reward oleh kampus mengembalikan uang SPP ini kembali kepada mahasiswa, tetapi dalam bentuk subsidi paket internet. Nah, agar uangnya berputar di dalam kampus, yang diberikan kepada mahasiswa ini tadi adalah paket internet yang disediakan oleh kampus. Bagi kampus swasta ini bisa dilakukan. Jadi kampus swasta mensubsidi dalam bentuk paket internet sejumlah uang kepada mahasiswa, tetapi mahasiswanya tidak mendapatkan uangnya. Mahasiswa hanya menerima kwitansi saja, namun sejumlah uang tersebut diberikan dalam bentuk paket internet oleh kampus. Maka uangnya berputar lagi masuk ke dalam kampus. Nah, kawan-kawan yang saya muliakan, buat sementara itulah pengajaran yang bisa kita coba untuk melakukannya menuju pada new normal ini. Jadi kesimpulannya, aturan cuci tangan, aturan memakai masker, aturan social distancing ketika berada di kampus, ketika berada di ruang sekretariat, berada di kantor, berada di dalam kelas, wajib hukumnya diberlakukan. Nah, kemudian materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen mesti dimodifikasi dengan kreativitas baru, dengan inovasi baru sesuai dengan situasi pembelajaran yang berbasis daring, baik dengan penyampaian materi perkuliahannya maupun dalam bentuk pemberian tugas-tugas kepada mahasiswa. Karena itu, kembali pada kata kunci yang pertama tadi, duduk bersama, diskusi bersama, membuka ruang-ruang kreativitas baru oleh para pejabat di kampus, pejabat struktural kampus, kepada semua dosen, kalau perlu kepada semua stakeholders yang berkepentingan atas kehidupan kampus, itu adalah wajib untuk dilakukan agar terobosan-terobosan baru itu bisa hidup dan berkembang di kampus. Saudara-saudara, demikian pertemuan kita untuk episode yang pertama ini. Dan kita insya Allah beberapa waktu ke depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu Tridharma perguruan tinggi yang kedua. Kita ingin membicarakan bagaimana melaksanakan penelitian di era new normal. Dan nanti akan kita sisipkan juga bagaimana caranya menyiapkan materi kuliah dan pemberian tugas kepada mahasiswa di era new normal. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tetap semangat, tetap berdoa untuk terus berbuat yang terbaik bagi negeri dan bagi anak-anak negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.